Oke. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita sempat tertunda minggu lalu karena bintang kejora kita, Bung Coki, ini ada kedukaan, kakaknya meninggal, jadi dari Timika harus terbang ke Jakarta. Dan itu di hari Sabtu gitu kejadiannya. Jadi kita undur seminggu. Alhamdulillah kita bisa kumpul malam ini walaupun nanti masuknya pelan nih merayap satu persatu. Kita tetap semangat ya kawan-kawan ya. Karena ini acara penutup di bulan inilah gitu ya. Karena bulan depan kita sudah puasa, bulan Mei Lebaran, dan kita acara program di Mei belum tahu, nanti kita pikirkan lagi sama-sama sama teman-teman. Utama nih sama geng Mami, geng Ola nih ya. Mau gimana bulan Mei. Baik. Baik, ini bintang kejora kita malam ini ceritanya akan sangat menarik dan mengejutkan. Karena awalnya dari cerita kecil dulu ya, kemana aja Coki kan selepas SMP, itu kemudian terdampar di mana, lalu apa yang dilakukan di sana, di Papua sana, dan dari passion menyanyinya ternyata bisa membawa berkah buat orang sana, orang Papua ya, bisa membawa kemana, keliling dunia. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bung Coki Simanjuntak, silakan kita dengarkan ceritanya. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Selamat malam semua nih kawan-kawan kecilku. Malam. Panti, Tiur, Desni, Uti, mungkin udah sering beberapa kali saya hai-hai, tapi untuk Mami, untuk Ola, Angel, Pakai kacamata. Nggak kelihatan. nggak usah maksa deh, pakai aja Sama kacamatanya. Tulisan segede gitu, Karola nggak kebaca tuh. Oh iya. Salam jumpa lagi. Ada Lilis juga nih, Lilis yang bernama Tiur Oh juga. iya, makanya aku bingung ini kok. Kirain Tiur ini 2 Tiur device. Lilis. Tiur Bukan, list Lilis. ya. Tiur 2. Tiur list. Tiur list. Oh, Tiur list. Ya. Oke, baik. Tiur list mendengarkan di jalan. Nah, ini seru nih. Ya. Baik. Saya coba share jalan hidup saya. Pertama-tama, kalau saya dibandingkan dengan foto saya di belakang, pasti jauh beda ya. Ya kan, pasti semua bertanya-tanya itu dua orang yang berbeda tuh kayaknya tuh. Tapi enggak kok. Kalau misalnya ada wig aja yang bisa gua tempelin di atas kepala gua nih, muka gua nggak berubah kok, tetap baby face kok. Ya ampun, don't push it lah, Cok. Baiklah, aku coba share dulu ya. Nah, sekarang bagaimana nih cara share nih? Matiin videonya dulu aja kali ya semuanya. Oh iya. Oke. Termasuk lo, Cok. Oh iya, benar-benar. Oke. Nah, inilah evolusi gua. Dari umur 10 tuh di paling kiri, saya join SD Fransiskus 3 itu di kelas 3. Sebelumnya saya di SD Fransiskus 1, Kramat. Ya, terus saya pindah ke SMP Tarakanita 4, Rawamangun. Jadi nggak lama nih sebenarnya sama teman-teman semua nih. Saya cuma 4 tahun bersama ya. Setelah pindah lagi, saya masuk SMA Canisius Menteng, dan lalu 3 tahun kemudian masuk UI Depok, Fakultas Teknik Metalurgi. Lalu 5 tahun kemudian saya lulus dan kerja di Jakarta, Mitsubishi Corporation. Itu bukan perusahaan mobil ya, tapi salah satu departemennya adalah departemen sales marketing untuk crude oil atau minyak bumi.
Jadi urusan gue sama Pertamina lah waktu itu. Lalu umur 27 saya keterima di Freeport Indonesia, dan saat itulah lembar hidup saya di Papua dimulai. Sampai sekarang ketika saya mau usia 50. Lihat tuh di foto usia 50, kantong mata saya udah ada tuh. Sebelumnya nggak ada. Saya dikasih satu putri, Leo, yang sekarang berusia jalan 10, dan istri Sari yang dengan dia saya sudah hampir berjalan 21 tahun bersama. Bulan depan anniversary. Oke. Kalau teman-teman curious, pasca SD, sebenarnya waktu di SD saya ikut apa ya, kayak sebangsa lomba-lomba nyanyi lokal kan ya. Waktu itu udah juara 1, ada Mimi juga waktu itu juara 2-nya, juara 3 Mimi. Itu dari sekolah ya waktu itu ya, Cok? Iya, waktu itu. Pak siapa yang dulu seni musik tuh? Pak Sukamto ya? Siapa Om ya? Kris. Om Kris. Iya, Pak Kris kayaknya bikin lomba di SD. Nah, saya juara 1. Juga kalau di pelajaran-pelajaran seni, anak murid disuruh maju ke depan. Nah, teman-teman pasti udah tahu. Zaman itu saya ya cukup memberi kesan baik. Selalu ditunggu. Nah, lepas dari SD, gimana ya? Sebenarnya bukan saya mengejar cita-cita menjadi penyanyi. Karena lepas dari SD, selalu kalau ada orang tanya, apalagi dulu kita punya diary yang tuker-tukeran gitu ya. Pasti kalau ditanya cita-citanya, saya nggak pernah menuliskan cita-cita jadi penyanyi. Hobi memang menyanyi, tapi cita-cita saya adalah, saya tulis dulu teknisi. Saya nggak tahu istilah engineer dulu, tapi teknisi. Maksudnya orang-orang yang pinter inilah di teknik gitu. Tapi selepas SD memang jalur saya memang banyakkan dari panggung ke panggung. Ya, waktu masa itu televisi belum ada selain TVRI. Jadi lomba-lomba festival itu beneran kita tahu cuma dari poster-poster atau dari radio-radio, dari mulut ke mulut dikasih tahu ada lomba di sini. Dan SMP, SMA adalah masa di mana saya benar-benar menikmati ini, sorotan lampu. Saya jadi orang di depan layar. Kalau kalian lihat tuh baju-baju panggung saya tuh norak. Tapi kalau gitu keren di masanya. Ya, di masa itu keren gitu. Ya, bisa dibilang kehidupan saya dari panggung ke panggung ini yang membuat saya bisa menikmati hidup di strata yang lebih baik gitu ya. Meskipun kata Tiur, saya tinggal di komplek yang elit gitu di Pulau Mas Kayu Putih dulu. Tapi dengan 9 anak dan ibu yang tidak bekerja, hanya bapak aja, bisa dibilang hidup kami pas-pasan. Nah, ketika saya mendapat penghasilan dari nyanyi-nyanyi ini, juara lomba ini, dapat hadiah. Dulu tuh hadiah bisa sampai ini loh, dapat tiket Jakarta Medan seharga 1,5 juta tahun 80-an. Mahal loh. Memang itu segitu. pesawat tuh emang barang mahal kan dulu. Iya. Jarang banget naik pesawat dulu. 1,5 juta dulu dicairin itu bagi saya yang anak kecil seperti itu
wah itu the whole world ya. Masa-masa itu emang bisa dibilang bukan crazy rich lah, tapi maksudnya bisa nikmatin kaos merek Hammer, Benetton, terus apalagi yang dulu Country Fiesta, itu kayaknya udah enak banget gitu, udah bangga. Nah, di usia yang muda inilah saya pikir apakah saya akan berakhir menjadi penyanyi. Ya, puncaknya ada di tahun 89 justru, waktu saya terpilih jadi 10 suara emas penyanyi remaja Prambors dan Coca-Cola. Kalau di foto kanan itu sama foto kiri atas kalian bisa lihat ya, di situ ada Hedi Yunus, ada Rita Effendi, Oh iya. Asmodiwati, Neta Kusuma yang sekarang di Kahitna, ada juga Juandi Yahya yang sekarang jadi produser musik. Nah, saya dalam barisan mereka lah. Dari beribu orang yang ikut lomba dulu, dan saya terpilih jadi 10 penyanyi. Kalau kalian bisa lihat, saya terpilih dan kami semua rekaman, melahirkan single masing-masing. Urut 1 tentu aja kalian tahu 1 jam saja dari Asti Asmodiwati ya. Iya. Hits lah. Nah, di album 2 itu ada saya membawakan single Praga Dansa. Ironinya sampai sekarang saya nggak punya kasetnya loh. Karena dulu punya banyak kaset tapi dibagi-bagi untuk fans-fans gitu. I see. Untunglah sekarang udah zaman digital, itu bisa dilihat di YouTube, bisa download di MP3 gratis, jadi no problem lah. Nah, tentu kalau seorang anak seperti saya seperti mendapat dunia yang gemerlap seperti ini kan silo ya, pasti mikir inilah sudah jalan hidup saya, pasti saya jadi penyanyi. Apalagi waktu itu tahun 89 RCTI mulai muncul, ada acara-acara panggung yang ditampilin di RCTI gitu. Ya, saya mikir ya inilah jalan hidup saya nanti gitu. Tapi ternyata saya mengalami belokan yang pertama. Saya tahun 90 saya keterima UI. Sebenarnya masuknya juga bukan ini ya, bukan kebetulan, masuknya diniatin memang pengen masuk UI karena seperti saya bilang tadi, keluarga ekonominya nggak begitu baik, bapak juga udah mau pensiun tahun 92, jadi mau nggak mau memang saya mencari perguruan tinggi yang low budget gitu, dan perguruan tinggi negeri waktu itu masih low budget ya. Aku masih ingat SPP-nya itu 180.000 untuk 1 semester. Dan saya masuk ke Fakultas Teknik, sesuatu yang waktu itu sangat membanggakan banget. Nah, menyadari saya keterima UI, terus ada tuntutan ekonomi, ya saat itulah saya pilih banting setir. Dunia panggung saya tinggalin dan saya jadi mahasiswa tulen belajar. Meskipun di UI ada acara-acara Jazz Goes to Campus gitu ya, terus acara-acara seni lainnya,
saya benar-benar nggak nggak takes on hand lagi, nggak nyentuh area itu lagi. Benar-benar habis waktunya untuk belajar, dan satu-satunya saluran saya untuk menyalurkan nyanyi itu di paduan suara. Kalian pasti tahu paduan suara namanya nyanyi rame-rame ya. Spotlight bukan lagi di saya, tapi kita bagi-bagi kesempatan bersama, dan justru di dunia paduan suara inilah saya mulai diajar untuk berbagi, toleransi, terus saling dukung gitu. Nggak kayak dulu lagi waktu nyanyi solo, di mana semuanya untuk saya, dan saya ada rasa jumawa atau pongah juga di situ. Nah, justru di dunia paduan suara inilah yang ternyata sekarang itulah yang membuat saya punya skill sehingga hidup saya bisa sampai sekarang. Nanti kita ya masih beberapa slide lagi ke depan saya cerita. Tahun 93 saya mulai pacaran. Kenapa saya taruh di situ sebagai milestone? Karena dengan pacaran dengan istri saya yang sekarang inilah itu cikal bakal hidup saya berputar dan berbelok sedemikian banyaknya sehingga saya jadi seperti saya sekarang. 90 masuk UI, lalu 96 lulus 96 Februari. Jadi 5,5 tahun lah saya kuliah. Nah, setelah kuliah selesai, saya langsung keterima di Mitsubishi Corporation Jakarta, perusahaan Jepang, yang tadi saya bilang berurusan dengan Pertamina dan jual beli minyak. Ya, bisa dibilang ini ya, kerja yang basah juga gitu. Namanya dunia minyak ya, dan Pertamina. Saya berurusan dengan Pertamina dan para vendor minyak pada saat itu yang berjaya seperti Caltex, Arco, Impex. Jadi saya merasa, oh benar nih, belokan hidup saya yang pertama ternyata membawa saya ke kehidupan yang secara finansial lebih baik lah gitu. Tapi tanpa disadari justru ketika saya mulai kenal uang melimpah, jauh melimpah dibanding waktu saya jadi penyanyi dulu, ya disitulah kaki saya mulai jatuh, mencoba jalan hidup yang ya metropolitan ya, gaya metropolitan dulu lah, dari diskotik ke diskotik, dari klub ke klub. Meskipun saat itu saya udah pacaran nih, tapi masih aja saya punya dunia sendiri dan menikmati dunia saya sendiri. Ini bisa dibilang 96 sampai 99 ini hidup saya kaki kiri di hubungan dengan Tuhan, kaki kanan di dunia gitu. Jadi ya bisa dibilang ini masa-masa saya paling kelam. Karena saya seperti bermain-main dengan Tuhan. Saya tobat di pagi hari, tapi kumat di sore hari. Ya kayak gitu deh. Dan apalagi hubungan cinta kami ya, status quo setelah 5 tahun berjalan. Karena ternyata meskipun saya punya gaji cukup, tapi expense saya memang luar biasa. Utang kartu kredit banyak, sehingga saya nggak punya tabungan untuk melamar pacar saya ini untuk jadi istri.
Saat itu saya bilang setelah 5 tahun kita berjalan, saya minta putus karena saya nggak melihat bahwa ujung hubungan kami adalah pernikahan. Ya, jadi benar-benar masa ini masa-masa kelam. Meskipun tadi saya bilang saya mulai bertumbuh untuk mengenal Tuhan, istri saya mengajak saya menjadi pelatih paduan suara di gereja Rawamangun. Ya, inilah masa-masa yang kelam. Saya pikir kenapa saya dibelokin masuk UI, terus hidup dengan gaji yang bagus, tapi justru kok hidup saya gak asik nih gitu. Di saat hubungan status quo, hidup kelam, belok deh dibikin Tuhan. Ya, tahun 2000 saya keterima di Freeport, Papua, di tanah yang nggak pernah saya bayangin sebelumnya. Oke, kita dengar dulu, kita lihat dulu presentasi saya tentang Freeport ya. Mungkin teman-teman rada curious gitu, kayak gimana sih Freeport. Ini tayangan 8 menit, mohon bersabar. Kita saksikan dulu. Terbang dari Jakarta ke Timika, Papua butuh waktu 6 jam dengan transit di Surabaya dan Makassar masing-masing setengah jam. Luas Pulau Papua, Indonesia 3 kali dari luas Pulau Jawa, tapi penduduknya cuma 5 juta. Bandingkan dengan Jawa yang 150 juta. Wow. Timika adalah ibu kota Kabupaten Mimika, satu dari 42 kabupaten yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kabupaten Mimika berada di selatan Pulau Papua. Jika Pulau Papua kita sebut berbentuk burung, maka Kabupaten Mimika ada di dada burung. Wilayah kerja PT Freeport Indonesia bermula dari Pelabuhan Amamapare di titik orange yang paling bawah itu sampai ke tambang terbuka Grasberg di kotak biru paling atas di ketinggian 4.000 meter di atas laut. Melewati jalur jalan garis hijau itu, melewati kota Kabupaten Timika, kota Kuala Kencana, kota bentukan Freeport, tempat tinggal saya sekarang, kota tempat tinggal para karyawan di dataran rendah, sampai ke Tembagapura, kota tempat tinggal para karyawan di dataran tinggi, dan ujungnya adalah tambang terbuka Grasberg. Sekarang saya ajak kalian melihat ke puncaknya dulu, yaitu tambang terbuka Grasberg yang merupakan sumber duitnya nih. Turun dari tambang terbuka dengan tram, kalian saya ajak ke tempat saya kerja yang dulu, di pabrik pengolahan biji. Dari pabrik pengolahan biji di ketinggian 3.000 meter di atas laut, saya ajak kalian turun pakai bus atau mobil double garden ke Tembagapura, kota tempat tinggal karyawan di ketinggian 2.000 meter di atas laut.
FYI, itu tadi video-video yang saya download dari situs resminya PT Freeport Indonesia. Sekarang, saya ajak kalian turun dari dataran tinggi Tembagapura ke dataran rendah tempat tinggal saya yang sekarang. Dari Tembagapura di ketinggian 2000, saya ajak kalian turun ke kota saya, Kuala Kencana, di ketinggian 150 meter di atas laut. Fakta menarik kota modern Kuala Kencana di Papua. Kuala Kencana, kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan hutan alami. Penduduk juga lebih suka menggunakan sepeda dan gak sampah berserakan. Kota yang diresmikan tahun 1995 ini dari sistem untuk listrik hingga air diatur sangat rapi karena ditanam di bawah tanah. Tidak hanya itu, kawasan ini juga seluruh limbah air kotornya langsung disalurkan dengan pipa ke pusat pengolahan limbah. Kota modern berwawasan lingkungan ini dibangun dan dikelola PT Freeport Indonesia. Tugu ikonik di alun-alun Kuala Kencana dari karya seniman ternama. Kuala Kencana menjadi venue pertandingan maraton dan jalan cepat saat PON 20 Papua 2021 loh. Kuala Kencana juga dilengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang keseharian. Kota modern dengan fasilitas super lengkap di Papua. Dirgahayu ke-26, kota yang mempesona, Kuala Kencana. Di spot ngontrak inilah rumah ngontrak saya pertama kali di Kuala Kencana, disusul rumah dinas pertama, pindah ke yang kedua, 3, dan 4. Dari Kuala Kencana, kita turun ke kota kabupaten, yakni kota Timika, 30 menit naik mobil, di mana terletak Bandar Udara Internasional Moses Kilangin. Dari Timika, kita lanjut 1 jam naik mobil ke Pelabuhan Amamapare, tempat di mana pengapalan produk Freeport untuk dibawa keluar dari Timika, dan juga tempat di mana barang sehari-hari dan barang produksi datang dengan kapal. Demikianlah jalan-jalan kita ke wilayah kerja PT Freeport Indonesia, Timika, Papua. Nah, begitulah tahun 2000 belokan hidup saya yang kedua. Meskipun saya mengalami shock ya, masuk ke Tembagapura, lihat tuh di foto kiri atas, itu kota luasnya cuma 2 km persegi. Diapit gunung-gunung, berkabut, dingin. Aduh. Kalau pagi itu bisa 14 derajat, kalau malam bisa paling dingin tuh bisa 7 derajat. Kebanting banget kan dari gua yang 27 tahun hidup di Jakarta, yang luasnya kayak gimana dengan gedung-gedung pencakar langit,
super macet, fasilitas lengkap, mall-mall besar, tiba-tiba masuk kota gunung kayak gini. Memang semua fasilitas basic ada, tapi ya bukan standar kota lah. Pasti gue shock saat itu. Semua orang yang tahu gue pasti nggak menyangka gue bisa tahan di kota ini atau di Freeport ini sampai 22 tahun sekarang. Teman-teman masuk seangkatan gue tuh gugur di usia kerja 3 tahun, 4 tahun, udah pada mengundurkan diri semua. Karena selain memang terpencil, tekanan kerjanya juga sangat besar. Apalagi kami engineer, metallurgy engineer itu bisa dibilang kayak anak kacang ya dibanding dengan bule-bule yang juga bekerja sebagai metallurgy di sini. Nah, begitulah. Kalau foto bawah tuh Sari waktu tahun 2002 tuh main ke barak tempat tinggal saya. Yang tadi saya bilang di barak itu sekamar berdua, kamar mandi luar rame-rame dipakai. Dan tuh Sari di kanan bawah itu duduk di kasur gua di kamar. Itulah. Tapi ya begitulah selalu ketika jalan hidup gue belok, grafik tuh memang menaik gitu ya, bisa dibilang finansial membaik sampai gue bisa akhirnya punya tabungan cukup untuk melamar Sari dan kami menikah di 2001. Kemudian 2002 Sari juga nyusul ke Papua, dia lepas karirnya di Jakarta. Ya disitulah gue merasa, wah ini nih jalan hidup gue rupanya sekarang di tanah Papua dan mungkin gue akan beranak pinak di sini. Gitu. Ini kah masa depan saya sebenarnya, kerja di metalurgi terus dengan gaji yang baik, masa depan yang menjanjikan, istri ada, wah udah merasa udah dunia ada di tangan. Tapi ternyata lagi-lagi Tuhan izinin jalan hidup gue membelok. Tahun 2004 masih tetap di Freeport, tapi gue pindah departemen HSE namanya, Health and Safety and Environmental. Kenapa? Karena tadi gue bilang tekanan kerja itu sangat berat sebagai metallurgy engineer. Tembagapura juga kota yang sangat bikin feel isolated lah. Gue belum dapat rumah lagi di Tembagapura, Sari di lowland, hidup terpisah, kayaknya terlalu besar tekanan itu. Hingga akhirnya 2004 ada departemen HSE buka, cari banyak engineer, ya gue pindah. Tapi kalau gue pindah berarti pindah ke lokasi di dataran terendah Kuala Kencana. Dan di situ nggak dapat barak, jadi gue harus ngontrak. Mulailah kehidupan mulai dari dasar lagi. Yang tadinya aku pikir udah enak hidup di Tembagapura, udah enak jadi metallurgist. Tapi sekarang gue mulai lagi, mulai meniti karir lagi di departemen baru, kontrak di Kuala Kencana. Tapi ya gitu, grafiknya naik lagi. Berikutnya gue mulai menikmati kehidupan yang aktif, persekutuan dan pelayanan. Sari benar-benar mendorong gue untuk ya punya kehidupan iman yang lebih baik. 2006 juga aku membentuk Yakubu Patia Choir, perusahaan sebenarnya. Tapi nggak disangka justru itulah yang dalam dekade terakhir ini membuat hidup gue penuh warna. 2008 naik lagi, saya sudah mulai dapat rumah dinas. Tadi yang saya bilang rumah dinas pertama tuh si Desni pernah datang tuh 2009 waktu dia ke Papua.
istri dapat kerja, terus habis itu saya disekolahin perusahaan untuk ambil MBA di ITB. Saya pikir, wah ini hidup yang jauh lebih baik dari yang pernah gue rasain nih. Kayaknya siap-siap meroket nih. Ya, pastilah kalau kita disekolahin sama perusahaan pasti tujuannya kan untuk suatu karir yang lebih baik lagi gitu kan. Ya, ketika aku pikir semuanya udah siap untuk meroket, dunia udah mulai di tangan, ya Tuhan izinkan kali ini bukan belok, tapi Tuhan izinkan untuk jalan di tempat dulu. Perusahaan Freeport Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dunia akan tembaga dan emas. Waktu 2008 ekonomi dunia kacau, ada banyak karyawan dari perusahaan Freeport ini yang diberhentikan secara tidak hormat lah gitu. Dan efeknya sampai di dekade 2010 bahkan sampai 2020 memang perusahaan Freeport ini sangat tidak memberikan jaminan karir yang baik. Gaji memang gaji gede, tapi karir enggak. Waktu 2012 karena pengaruh ekonomi dunia 2008 akhirnya terjadi demo besar-besaran selama 4 bulan perusahaan ini nggak berproduksi, itu dampak besar sekali buat perusahaan sehingga terjadi pemangkasan di mana-mana, promosi tidak berjalan, bukan gua aja tapi ratusan bahkan ribuan staf banyak yang tidak mengalami perbaikan karir. Sudah mau baik, 2017 ya, pemerintahan Jokowi melarang Freeport untuk mengekspor mentah. Kontrak karya diubah paksa di tengah jalan, padahal kontrak belum selesai, untuk menjadi izin usaha. Kalau kalian pernah dengar lah. Sehingga 2017 lagi-lagi perusahaan ini goyang secara ekonomi. 6.000 karyawan waktu itu dipecat. Syukur aja gue nggak termasuk. Tapi akhirnya banyak posisi-posisi yang dihilangkan, banyak peringkasan-peringkasan. Apalagi setelah saham Freeport 51% dikuasai pemerintah dan status kami menjadi BUMN. Nah, itu banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan berkarir baik. Karena kami nggak jelas posisinya nih, mau BUMN tapi kami bukan ASN. Ya, itulah karir stuck, hidup suram. Suram nggak sih sebenarnya? Ternyata ketika karir stuck pun ini bro, masih ada aja sisi cerahnya. Di dekade 2010-an inilah gue mengalami banyak jalan cerah yang mengimbangi tadi jalan karir gue yang gelap. Di dekade inilah justru kami mendapat anak. Di dekade inilah justru rumah tangga kami istilahnya dimurnikan. Terus juga dalam pertumbuhan iman, di dekade inilah kami mengalami banyak pengokohan ya.
Tapi dua yang kiri ini tentang anak, tentang rumah tangga, bukan itu yang mau gue share. Yang mau gue share ada di foto sebelah kanan tuh. Ya, Koko Patia Choir yang tadi gue bilang sebagai paduan suara dibentuk, yang kami bentuk mulanya sebagai kur perusahaan, ecek-ecek lah gitu. Ya justru di dekade inilah Tuhan pakai kur ini untuk menjadi alat berkat. Apa aja tuh? Nah, 2012 coba kita fokus ke foto-foto yang di kiri dulu ya. Mulailah kur ini membawa misi budaya Papua. Kita mulai dari Jakarta dan Singapura. Ini tampil di Goethe House. Tuh kiri bawah tuh ada Tanti dan Uti. Jadi penonton konser gua 10 tahun lalu mereka udah jadi saksi tentang bagaimana gua menghidupi paduan suara ini. Kiri atas kami sempat dapat kesempatan tampil di Bukan Empat Mata di Situkul. Tapi sebenarnya bukan foto-foto kiri itu yang jadi utama. Foto-foto kanan nih. Saya tulis di situ mereka pertama kali. Kalau kalian lihat, itu adalah foto anak-anak Papua yang mendapat kesempatan melalui paduan suara ini keluar dari Timika, bukan aja ke Jakarta. Tapi mereka sampai ke Singapura. Mereka mendengar kata Universal Studio aja mungkin pas di Singapura. Di Timika mereka belum pernah dengar tuh. Apa itu Universal Studio? Mereka naik MRT. Kereta api biasa aja di Papua nggak ada. Ya, lama-lama aku merasa ini nih rupanya jalan yang indah yang Tuhan kasih selama dekade terakhir gua berada di sini. Terus sambung lagi di 2013 paduan suara ini juga mulai ikutan lomba. Itu di Manado dan kami langsung mendapat 2 gelar juara. Wah, membuat anak-anak ini bangga dan tahu bahwa mereka bisa berprestasi tingkat Asia Pasifik waktu itu masih. Itu rasanya senang banget. Bukan saja membanggakan membawa budaya Papua ke luar dari Papua, tapi juga memberi mereka dignity, kebanggaan bahwa mereka bisa berprestasi. Sampai akhirnya kami keterusan dia ikut lomba sampai ke tingkat dunia. Nanti 2014 ke Latvia di Eropa Utara. Ini salah satu negara Baltik. Latvia, Lithuania, Estonia. Dan kami mengukir prestasi emas di situ. Ketika merah putih kami angkat di panggung penerimaan medali dan bendera Kabupaten Mimika juga kami angkat. Itu satu mimpi yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Yang tadinya paduan suara ecek-ecek, loh, kok akhirnya bisa melanglang buana dan mengukir prestasi seperti ini. Foto yang di tengah itu adalah ketika kami diberi kesempatan untuk tampil, terpilih satu dari ribuan choir untuk menjadi representasi choir dari luar Latvia untuk tampil di konser rakyat Latvia. Kalau kalian lihat di latar belakang itu adalah 10.000 anggota paduan suara Latvia. Mereka jadi saksi kami tampil membawakan budaya Papua di panggung
bersejarah milik mereka. Dan di depan sana kalian lihat bahwa penonton-penonton Latvia yang berjumlah 40 ribuan juga jadi saksi tampilan kami. Wah, saya pikir dunia saya dari panggung ke panggung di zaman SMP dulu, wah, saya bisa kembali lagi ternyata ke panggung tersebut. Tapi kali ini kelas dunia pula lagi. Dan berlanjut terus sampai di 2016. Kami lanjut membawa budaya Papua ke Australia dan ke Spanyol. Torehan-torehan prestasi juga. Dan sekali lagi kebanggaan membawa anak-anak Papua ini mengenal dunia. Foto di tengah itu, kalau kalian ngeh ya, kalau kalian bisa ngelihat jelas, itu stadion Camp Nou, tempat FC Barcelona biasa berlatih. Wah, ini anak-anak Papua yang penggila bola ini senang banget. Gak pernah mereka bermimpi menginjak lapangan sebenarnya, tempat para idola mereka bermain. Di kanan bawah itu adalah katedral terkenal di Spanyol, La Sagrada. Dan kami bisa berpose di sana. Wah, itu suatu hal yang luar biasa. Perjalanan dinas aja nih dari kantor nggak pernah sejauh ini. Sejauh-jauhnya perjalanan dinas saya itu paling ke Australia. Nggak pernah tuh sampai ke Latvia, ke Spanyol. Dan itulah kepuasan yang tidak terbeli yang gue rasakan selama 1 dekade terakhir ini. Foto kanan adalah foto, sebenarnya bukan gua sih, itu gua, cuma sebenarnya itu mau mengangkat budaya Papua gitu loh. Itu kalau kalian baca itu bahasa Baltik itu di majalahnya. Mereka menganggap ketika paduan suara kami tampil di negaranya dengan membawa budaya Papua itu suatu hal yang membanggakan. Cuma kok ya pas bisa foto gua gitu yang diambil mereka. Bangga sekali bisa berkostum Papua itu dan membawa nama Papua sampai ke dunia. Foto di kiri itu adalah foto-foto anak-anak Papua yang kebingungan ketika mereka mau naik subway dan mereka nggak tahu caranya nge-swipe kartu. Jadi bisa dibilang, lihat tuh teman-teman yang sudah sampai di tile berputar itu harusnya kan maju aja ke depan gitu ya. Tapi mereka bingung, mereka ngelihat ke belakang semua. Apalagi yang harus dilakukan? Sempatlah terjadi kisruhan di situ. Dan melihat pengalaman-pengalaman ini sangat terharu. Wah, saya bisa berarti juga ya buat anak-anak ini, membawa mereka melihat dunia dan merasakan teknologi yang tidak pernah mereka kecap sebelumnya. Dan lebih lagi, saya melakukan ini tanpa pamrih, tanpa gaji. Saya nggak terima gaji apa-apa jadi pelatih. Saya nggak terima gaji apa-apa jadi konduktor untuk paduan suara ini. Murni untuk membawa budaya Papua dan mengajak anak-anak ini melihat dunia luar. Sampai di 2018 terakhir, kami akhirnya menginjak 4 benua. Setelah Asia, Eropa, Australia, dan sekarang Afrika. Patung Nelson Mandela jadi saksi, kami tiba di tanah Afrika, di tanah di mana orang-orang Papua seperti mempunyai ikatan emosional ya, seperti mereka datang ke rumah saudara tuanya. Kanan atas itu ke kampung Soweto, kampungnya Nelson Mandela.
mereka sangat tersentuh oleh kenyataan itu. Ya, kita tiba di slide terakhir. Itulah perjalanan hidup saya setelah dibelokkan Tuhan berkali-kali dan diizinkan Tuhan untuk jalan di tempat dalam hal karir, tapi ternyata dalam 1 dekade terakhir justru melalui paduan suara ini saya kembali merasakan passion saya yang dulu dalam dunia nyanyi, dibawa ke panggung dunia, dan bahkan mempunyai arti buat Papua, buat anak-anak Papua, dan juga buat persahabatan atau persaudaraan untuk anak-anak Papua ini. Jadi untuk kedepannya saya nggak ragu lagi lah. Tuhan bilang mau belok kah, mau turun kah, mau stop kah, selama itu calling dari Dia, saya ikut aja. Nggak mesti apa yang mau saya yang jadi, tapi apa yang saya perlu itu yang jadi. Kalau teman-teman baca di situ ada tulisan dream, ya inilah dream kami terakhir tahun ini, rencana mau tur budaya ke USA. Teman-teman doakan ya supaya dream ini jadi, dan akhirnya lengkaplah perjalanan kami ke 5 benua, menjadi berkat bagi Papua, menjadi berkat bagi anak-anak Papua. Begitulah presentasi dari saya. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengar dan mengamati. Silakan Ibu Tati. Luar biasa. Aku mau tepuk tangan. Luar biasa dengan perjalanan Coki yang membawa paduan suaranya ya. Aduh, keren banget. Aku sangat Makasih. keren banget dan sangat terharu. Ternyata bisa membawa berkat buat anak-anak sana ya. Pribumi, nginjekin kaki ke Jakarta aja mungkin belum pernah gitu kan. Tiba-tiba, bisa ke 4 benua. Ya kita doakan semoga Bung Coki bersama timnya tahun ini pertengahan tahun ya, insya Allah bulan Juli ya rencananya akan mengadakan tur bersama paduan suaranya ini ke Amerika, tampil di 4 kota. Begitu, ya ampun, aku pengen teriak sebenarnya, apalagi pernah lihat penampilan Coki waktu itu sama Uti ya. Pengen lagi, emang keren sekali. Baik, sekarang, nah ini kan tadi udah menyimak, walaupun ada yang nggak dari awal. Sebenarnya tadi amazed juga dengan lokasi kerjanya Coki itu ya. Sebenarnya mau nanya, tapi aku nggak boleh nanya katanya. Jadi di kesempatannya buat temen-temen deh. Ayo, lagi ya. mau nanya, itu diangkut ke atas pakai cable car? Iya, Sejauh itu. kalau mau ke daerah tambangnya, ke tambangnya. Iya. Dengan sekarang udah di HSE kan HSE tetap ke sana kan? Memastikan prosedur berjalan gitu. Betul, tapi gua HSE di daerah dataran rendah. Oh, bukan di Daerah site dataran ya. rendah itu ada pengapalan, ada pabrik bengkel, mobil-mobil dan kendaraan besar, ada juga pabrik perakitan baja. Nah, itulah HSE yang aku take care sekarang. Jadi enak mana, ke tambang atau di HSE ini? Ya sekarang lah. Dengan usia udah tambah tua ya. Waktu turun
2004 itu turun ke dataran rendah ke Kuala Kencana, memang vibe-nya langsung gua dapetin ya, karena gimana itu kota, jadi itu dan terhubung ke kota kabupaten cuma setengah jam lah naik mobil. Jadi gue merasa nggak terkungkung oleh gunung gitu, nggak kayak Tembagapura gitu. Jadi gue merasa gue lebih kena nih style ini gitu. Oke. No problem. Menarik. Oke, teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan, sebelum Coki juga akan memberikan pertanyaan loh yang ada hadiahnya nanti seperti biasa. Silakan. Boleh nanya nggak? Boleh dong. Sorry, Silakan, Wiwi. sorry on cam. Saya udah lobet nih. Malam, Cok. Halo, Wi. Aduh, sehat ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada yang sangat menarik dan aku pengen tahu kalau boleh, gimana kamu bisa membangun relasi dengan teman-teman yang di Papua jadi tetap solid gitu loh. Karena kan cukup sulit ya kalau misalnya kita ngelihatnya dari luar. Betul. Yang namanya choir itu kalau nggak dibangun dari dalam untuk komit, itu nggak bakal jadi dan nggak akan sehebat ini gitu loh. Kok kamu bisa bawa ini itu saya penasaran banget. Saya bolak-balik ikut choir soalnya nggak konsisten. Thank you Cok. Itu aja Terima kasih. Pertama sih yang berlaku bukan untuk choir aja, tapi untuk kehidupan sebagai bagian dari komunitas di Papua ini, saya harus hidup dengan full kesadaran bahwa saya ini pendatang. Gitu. Memang terkesannya agak sedikit rasis ya, bahwa kita harus melihat perbedaan warna kulit dan strata, bukan strata, suku lah gitu ya. Tapi dengan full kesadaran itu, gini, kita datang dari daerah yang sudah well advanced. Saya datang dari Jakarta yang metropolitan. Adalah suatu hal yang mulia kalau kita bisa datang dengan rendah hati kepada mereka, bukan dengan membanggakan besarnya saya di metropolitan, tapi bisa merangkul mereka, mengangkat mereka, dan menyadari bahwa saya hidup di tanah mereka. Saya dapat penghasilan atau ya penghidupan dari emas dan tembaga yang ada di tanah mereka. Gitu ya. Jadi ada satu perasaan humble, tidak boleh jumawa, tidak boleh merasa lebih tinggi dari mereka, meskipun bisa dibilang level hidup mereka masih banyak yang di bawah gitu. Dengan mereka gagap teknologi, dengan mereka cemburu karena selama ini Papua sangat dibengkalaikan. Nah, kita harus punya sikap yang itu, yang merendah di hadapan mereka, sadar bahwa kita ini pendatang. Nah, kaitannya dengan choir, ya begitulah yang saya terapkan. Kebanyakan mereka ini datang dengan tidak latar belakang penyanyi, nggak ngerti solmisasi, nggak ngerti teknik bernyanyi. Nah, saya sebagai orang yang mengerti hal-hal itu, datang dengan rendah hati juga ke mereka untuk membujuk, merayu,
untuk mengiming-imingi bahkan gitu ya, bahwa dengan menyanyi ini kamu bisa lihat nih, kita bisa ke Jakarta Singapura, nanti kita ke Latvia loh, mau ikut nggak? Gitu. Kamu pengen ngelihat dunia nggak? Kamu pengen ngelihat belahan bumi yang lain nggak? Nah, dengan kayak mengiming-imingi gitu, mereka punya api akhirnya untuk bisa konsisten dan komit. Ya, nggak setinggi anak-anak paduan suara Jakarta mungkin konsisten dan komitnya. Tapi paling tidak mereka mau latihan rutin dan mengerti disiplin. Itu aja suatu perasaan yang sangat humble bagi saya untuk melihat mereka maju dari kebiasaan sebelumnya. Gitu sih Wi yang bisa saya ajarin. Ya saya bisa jawab bahwa saya datang hanya dengan perasaan rendah dan humble untuk mengangkat mereka gitu, untuk membujuk, mengiming-imingi mereka. Oke. Gitu. Mungkin satu menyambung pertanyaan Wiwi, ini kan perlu biaya nih, gitu kan, untuk mengadakan perjalanan. Nah itu sponsor, nah itu mencari sponsor itu mungkin juga termasuk yang ditanyain Wiwi itu, mencari Ya. sponsornya Oh gimana? begitu. Ya, betul. Ya kalau sponsor mungkin kalian berpikir Freeport kasih semua nih, enggak loh. Ya makanya kan nggak dari Freeport kan ini. Iya, bisa dibilang kalau misalnya kayak waktu kita ke Latvia, itu kita mepet banget, itu habis 1,5 M. Itu Freeport itu nyumbang 10%-nya aja. Nah, oke. Nah, yang lainnya dari mana? Ya kita gedor semua perusahaan-perusahaan kecil dan besar yang ada di Freeport. Kan banyak di Freeport ini perusahaan yang ikut Ya. kolaborasi dengan Freeport gitu ya. Oh, I Itu see. kita gedor, ada Trakindo, ada Sunfig, ada apalagi bank-bank, termasuk juga pemerintah daerah kita ada gedor. Oke. Nah, satu pengalaman yang mengajar mereka untuk bekerja gigih, kami juga membiasakan untuk cari duit secara mandiri, ngamen, misalnya kita nyanyi di acara-acara pemerintahan, di gereja-gereja ini kalau kita ketok, kami mau nyanyi untuk dalam rangka kami mau membawa budaya Papua ke Latvia, mereka langsung bergairah sekali, wih, banyak dapat sumbangan. Kami juga bikin CD. Siapa yang udah beli CD-nya ya? Tanti sama Tiro udah punya belum? Udah ya. Termasuk ini buat todong beli CD dan video. Ya. Nah itu dari duit kumpulan kayak gitulah. Termasuk juga jualan kupon berhadiah. Nah, Tanti sama Tiur sering tuh gue todong tuh, Uti, Desni. Ya kan? Tiap kali mau kemana pasti gue bikin, beli lah ya 10 kupon berhadiah ini gitu. Seharga 100.000. 1 juta lah gue todong masing-masing gitu. Nah, bayangin kalau satu orang aja bisa ditodong 500.000, kalau gue punya temen SD, SMP, SMA, kuliah, itu gue todongin semua. Waktu ke Latvia gue berhasil ngumpulin sampai 50 juta. Gue sendiri. Wah, Banget. udah ketua grup, konduktor, pelatih, nyariin duit juga. Keren Cok. Luar biasa deh pokoknya. Tapi emang benar kita bikin kupon berhadiah, nanti diundi di depan notaris gitu ya. Keluar siapa pemenangnya, yang dapat sepeda motor adalah ini gitu, adalah itu gitu. Bahkan teman-teman di Jakarta juga ada satu yang dapat rice cooker waktu itu. Kuliah dapat rice cooker, ya kita kirim
Rice cooker. Mahalan ngirimnya ya jangan-jangan. Gitu. Ya, gitulah. Dari event ke event memang kami berjuang untuk mencari donasi. Tapi seperti tadi, ketika kami mulai dengan tulus dan jalannya lurus, kebuka aja tuh jalan untuk ngumpulin uang. Gitu. Gitu, Wi. Kalau mengenai donasi. Baiklah. Ada yang mau bertanya lagi? Banyak sih yang mau ditanyain, tapi nanti kebanyakan pertanyaan bisa sampai malam nih. Coki di sana udah jam berapa kan soalnya kan? Nggak apa-apa kan malam minggu tuh. Oke, sekarang Coki dulu deh. Mau memberikan pertanyaan. Berhadiah apa Ibu Nyonya Rumah? GoPay ya? GoPay ya. GoPay atau OVO ya. Tadi Wiwi juga dapat ya. Wiwi dapat ya. Oh, makasih banyak. Nanti diisiin GoPay atau apa tadi Grab, OVO. Ayo, silakan Bung Joki mau bertanya apa? Baik. Sebenarnya kalian yang panitia juga bisa jawab. Ini pasti pertanyaan yang susah dijawab nih. Nah lo, apa nih? Jangan nanya kapan mulai botak ya. Tahun berapa mulai botak? Tapi pertanyaan paling susah dulu deh. Nanti kalau nggak bisa jawab, baru gua turunin levelnya. Terbuka bagi semua ya. Pada tahun 89, gua bikin single. Praga Gaya. Papan Praga gue bilang. Praga Dansa. Praga Dansa. Oh, ngamatin juga. Gue baca satu-satu. Ranking satunya Asti itu kok apa tadi yang 1 jam saja. Salah lagi. Apa sih salah ya? Praga Dansa. Ya cakep. Boleh lah, yang dapat tuh kalau gitu. Bagi 2 sama Tiur. Beli bakso. Oke. Satu lagi ya. Satu lagi boleh ya, gue kasih ya. Boleh. Orang mau dapat GoPay kok nggak boleh. Oke. Ada banyak belokan tadi menurut istilah gue untuk kehidupan gue. Bisa nggak sebutin 2 belokan aja? 2 belokan patah di hidup gue. Tahunnya? Oh, tahunnya? Ya, tahunnya dan apa gitu yang terjadi. Jawab, Tanti. Harus benar ya, 2 loh, 2. Harus benar 2. Yang lain, Tan. Tadi ada 4. Habis tadi kan dengernya nggak, dari awal tuh ini nih, Mami, Ola, Angel, tuh, Tiurlis. Walaupun sambil nyetir, tapi dari awal loh tadi. Ayo, siapa dulu? Sebelum ke Tanti, ayo mungkin Ola, ke Angel, ke Tiur, ke... Agung tadi telat soalnya kan. Ya. Susah habis nanya tahun sih. Emang kalau nggak tahun lebih gampang? Enggak. Yang lain pertanyaannya. Coba deh, coba gue coba. Oke, ayo. Tapi Coki tuh kayaknya satu belokan gitu ada banyak tahun deh kayaknya. Jadi ada beberapa ini. Enggak. Gini. Belokannya pasti tahun itu. Oh, ya udah gini coba. 1997 kerja di Freeport. Enggak, salah. Dulu ya. Terus itu gue nggak inget belokannya gitu. 2001 nikah dengan Sari. Itu bukan? Salah. Salah. 2000 kerja di Freeport. Ya, 1. Nikah tahun berapa?
Nikah 2001 2021. April. Pas 2001 April nikah. 2021. 2006 yang karirnya stuck. 2012. 2012 karirnya stuck. 2012 yang karirnya stuck. Wow. Tahunnya gitu doang. Tahun. Olah gimana, Lah? 2012 stuck. Aku apalnya itu tahun 2000 ke Papua. Iya, Ya. itu satu. 2001 menikah. Heeh. Masa kelamnya 9699. Olah, luar biasa Olah. Tadi Olah, bukannya gimana? Mami sempat jawab ya? Tadi Mami ya? Tapi nggak tahu tahun. Bukan ya? Bukan Mami ya? Bukan. Olah yang jawab. Oke, olah deh. Boleh deh. Olah boleh dapat. Yeay. Tanya yang gue bisa jawab dong, Cok, biar gue dapet. Komennya. Coki. Oh, soalnya gopengnya gede kalau dari Coki, Puji Tuhan. Pakai dolar, Olah. Pakai dolar. Dolar Bener Papua. ya, bener loh. Ditunggu nih dolarnya. Gue mau komen kok, Coki. Kenapa? Kan lu selalu ngomong belokan. Gue bilang sih malah mungkin itu Tuhan malah meluruskan. Lo yang tadi belok-belok, malah Tuhan malah dilurusin kali. Bukan malah belokin. Iya. Benar. Kalau Jangan. kita melihat Bahasanya kita- soalnya gini Kalau suka kita- puitis kalau Coki tuh. kalau kita ngelihat Iya, sekarang jadi gitu ya. Oke, Contoh itunya dong, contoh show-nya dong. Teman-teman mungkin belum pernah lihat. show show choir-nya. dengan baju iya. Oke, Des nih deh mungkin tahu kan Des yang di YouTube tuh Des Oh iya. Bentar. yang gue dilatih Kita coba. Aduh, latihan pendek keren ya. banget. Ya. Sambil nunggu boleh nanya nggak, Cok? Apa tuh? Kenapa memutuskan jadi botak? Ih, orang botak sendiri. Itu nggak diputusin kali, Ur. Rambut gue mulai menipis itu Di umur 27 ya tadi ya? iya sejak gue kerja di Jakarta mulai nipis. Masuklah ke Padahal dulu tebel banget kan, tuh lihat tuh di belakang Iya. tuh kan tebel banget. Masuklah ke Freeport di Tembagapura kan gue dulu di kota dingin. Mandi tuh pakai air panas. Jadi panas. Kena kulit kepala. Oh, I see. Ya, jadi nggak tedeng aling-aling lagi, udah habis di situ. Tapi teman-teman yang lain botak juga? Enggak. Banyak punya problem yang sama, Oh, really? tapi nggak secepat gua gitu. Cincang. Irit sampo bener ya. Sebenarnya gua masih ada nih di belakang nih masih ada. Cuma kan kalau aneh kan di sini yang hitam, di sini. Jadi gue coba ya. Oke. Longtosin. Ya, ini dia. Indonesia. Let's listen to Baine performed by the Iakoko Patea choir from Indonesia. Iakoko Patea Choir Nua Indonesia. Sagaidam. Ini waktu di Latvia 2014. Mati. Merinding. Baru dengar tepukan merinding selasa gue yang tampil. Ini choir Latvia nih. Iya, ini gue lihat ini. Aduh, keren. Coki di mana nih? Di depan. Coki.
Seksi ya Coki. Boleh. Keren. Iakoko. Uzkavilēsim Iakoko Patea Choir no Indonēzijas! Demikianlah. Merinding. Aku sering ngeliat itu, tapi aku nggak tahu kalau itu kamu. Oh my God. Orang udah sering ngeliat itu. Berkali-kali ngeliat, bagus banget. Oke, tambah lagi gopenya. Bukan maksud, tapi emang sering lihat, bagus soalnya. Merinding nggak lah? Iya banget, Ya kan? banget. Merinding. Iya, Sampai benar. gue tuh mau nangis gitu, bangga gitu, bangga. Iya, betul. Berkali-kali loh aku lihat itu, nggak pernah bosen. Mantap. Cakep, keren, Coki. Iya, Oke, benar. ada Happy baru masuk. Happy. Dan benar ketika nama Indonesia disebut begitu ya. Ih, merinding. Memang benar, itu rasanya lain banget deh. Indonesia disebut oleh MC-nya dengan logat mereka gitu. Terus benar ya? Iya, Koko Patea itu benar dia nyebutnya. Dan ditepukin puluhan ribu orang itu merindingnya sampai sekarang masih kerasa. Itu udah show itu nangis nggak sih anak-anak tuh? Iya. Nangis nggak? Nangis ya? Nangis semua.
Nangis semua kami. Nangis bangga. Kur kecil, bukan kur Jakarta. Kur Jakarta udah melanglang buana kemana-mana, udah maklum lah ya gitu. Ini kur Kabupaten Mimika yang kecil, terpencil, Papua yang terbelakang, bisa sampai ke Eropa begitu. Ih, gua aja merinding sekarang. Saya juga nontonnya merinding. Oke, baik. Sebelum terlupa, ini ada kemasan untuk yang ulang tahun bulan ini nih ya. Kita putar dulu. Sayangnya nggak ada orang yang apa-apa ya. Nanti bisa lihat di YouTube. Bentar ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. H-A-P-P-Y, 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 happy birthday. Ya, itu tadi Riko dan Tantin. Nanti dilihat di YouTube-nya aja ya. Oke, jadi tadi gimana kita sebut lagi nih yang mendapat GoPay. Pertama untuk Angel sebagai peserta pertama yang masuk. Lalu Wiwi penanya pertama. Ola yang menjawab pertanyaan Coki. Sama siapa tadi ya? Udah ya? 3 ya? Tiur boleh Tiur. Oh, Tiur bagi Ya, 2 kalau ya sama gue ya? Gue bagi 2. Buat ngopi ya, Tan. Ernie masuk. Ada Ernie. Oh, Ernie soalnya meeting tadi dia. Oh, Ernie sayang sekali dia nggak ngelihat. Iya, kita sorry merinding. Sorry banget. Nanti kan ada rekamannya ya, di-share ya, Tiur. Ada. Iya, nanti di YouTube ada. ya, Er. Ya, sip. Harus merasakan merindingnya kita tadi sama mau nangis bangga gitu loh. Oh, wow. Kan Coki membawa anak-anak Papua ini ke 4 benua. Nyanyi gitu. Jadi passion awal dia nyanyi itu akhirnya bisa dilanjutkan gitu ya, Bung Coki ya. Oke, baik. Sudah cukup nyanyi rumah? Ada yang mau Amerika ya, Coki ya. Kita doakan Coki sukses ya ke Amerika, ke benua ke-5. Kapan ke benua ke-6, Cok? Antartika ya. Ada show di Jakarta lagi, Cok. Itulah pertanyaannya, nggak ada show lagi Jakarta. Kita penonton setia lah pokoknya. Iya, Cok, show dulu jual tiket gitu, Cok, kan buat modal. Kemarin sih kepikir mau show lagi di Jakarta, tapi kan belum tahu nih apa udah longgar atau belum bikin konser. Justin Bieber aja boleh. Justin Bieber aja mau ke sini. Masa Coki Maradong tidak? BTS belum, BTS. BTS masih dari Korea. Pasti ada lah, pasti ada. Oke. Dengar kabar-kabari. Oke. Itu gimana Bung Happy? Ada yang mau dihalo-halo? Muncul dong.
Halo. Masih sibuk? Mana suaranya? Sorry, Masih baru meeting, lagi agak-agak hack Nah, dari masih ya. laporan. Heeh. Masih. Kemarin Iya. kan aku sekitar 3 minggu di luar Jawa ya. Terus PPKM itu masih berlangsung gitu. Jadi agak kebijakan pemerintah itu ganti-ganti, jadi aku sempat nggak bisa pulang gitu ke Jawa. Oh. Gitu 3 minggu tuh, jadi ya maklum lah, lagi banyak aktivitas ya, alhamdulillah juga sih sebenarnya. Di mana Happy 3 minggu? Aku di Hulu Mahakam kemarin. Di Hulu Mahakam itu kalau dari Samarinda ada sekitar 17 jam ya, lebih deh. Pokoknya itu perjalanan 17 jam ke Hulu itu pakai boat, terus pakai perjalanan darat 8 jam tambah 8 jam lagi lah kurang lebih gitu. Nah, itu dia tuh. Kan Happy kita udah minta nih buat jadi BK nih Bintang Kejora dengan kerjaannya yang iya itu sangat challenging kan. Kita tuh pengen tahu ceritanya tuh gimana sih, kayak Coki tadi kan ceritain dataran rendahnya lah sampai berapa ribu kilo naiknya gitu kan, itu menarik sekali gitu. Jadi nanti bulan apalah kita akan off dulu soalnya kan, kita akan off dulu. Nanti mungkin kita mulai di Juni gitu atau Juli, mudah-mudahan Happy udah longgar gitu. Ya mudah-mudahan insya Allah ya. Sip. Itu congratulations deh ininya untuk tadi performance-nya Coki, terus Papua juga jadi salah satu tempat saya ini juga sih, kayak ada kegiatan di Papua gitu. Kemarin ada di Yotefa, kemudian sempat ke Merauke juga, terus Jayapura enggak sih. Ini menyenangkan karena masih asli ya. Saya pernah itu juga di Biak, terus di Yapen, kemudian ke Nabire gitu. Ya mengesankan dengan keasliannya gitu. Jadi sebelum banyak dirambah, ini coba deh jalan ke sana gitu untuk melihat keaslian Papua, terus Maluku juga. Itu jadi mudah-mudahan ya kita bisa bisa lihat kondisi kalau misalnya berada di luar Jawa tuh kayak gimana gitu. Dan sebenarnya sudah banyak kemajuan juga, sudah banyak informasi sama teknologi juga udah bisa dilakukan di sana gitu. Jadi kalau misalnya gue di lapangan tuh biasanya komunikasi pakai satelit. Saya kira ini juga Coki juga udah lebih canggih lah kalau di mana di Papua yang daerah Freeport itu ya. Itu kurang lebih itu aja, nanti kita nanti ya, nanti biar ini jadi teasernya dulu gitu. Nih kerjaannya nih Coki apa sih bisa sampai keliling Indonesia sampai ke dalam-dalam gitu kan. Itu Happy. Pokoknya menarik deh. Kita sih pengen denger gitu. Nanti tinggal sediaan waktunya aja. Sip. Oke. Kita foto dulu yuk, foto bareng yuk. Oh iya. Olah muncul dong lah. Angel lagi ini ya, Angel muncul kameranya dong. buka yuk. Ini masih di jalan, nih. Erni juga masih meeting, Malming. Meeting, gue masih reporting. Mau ada acara minggu depan 2 hari regional dialog gitu. Jadi persiapannya udah makin mepet. Oh ya, hebat ya, keren. Malming. Yang satu meeting, satu reporting. Yang satu mau sleeping nih. Mau sleeping, siap-siap. Itu yang jauh, yang di Timika. Oke, kita foto. Bisa buka ya? Tirlis bisa buka nggak? Nggak nyampe Tirlis. Belum bisa, ntar ya. Oke. Lo nyetir kemana sih, Lis? Bener, Lis? Keluar kota ya? Papua, udah bilangin. Ya, 1, 2, 3.
Lagi ya, 1, 2, 3. Oke. Jadi kita nanti April karena bulan puasa kita off dulu ya. April, Mei Lebaran kita off ya mungkin. Nanti kita lihat lagi deh perkembangannya. Insya Allah Juni atau Juli. Ya, Atau nanti tergantung cokinya, tergantung happy-nya. Tergantung Bung Happy Devianto. Bintang kejoranya nanti. Lengkap, euy. Iya nih ketemu juga si Ola ya jadi BK. Ola, ada itu kan, Ya. ada Putih. Ya, boleh. Teman-teman yang inilah, yang suka kumpul-kumpul. Aji juga boleh. Di mana Aji nggak muncul nih? Haji. Terus itu Arif kemana Arifnya kelihatan? Arif lagi di pedesaan. Pedesaan. Mati lampu, Dan mati lampu. Lagi di kebun. Di kebun. Bersama para petani. Oke. Cukup ya untuk malam ini ya. Walaupun masih pengen dengar cerita-cerita lagi ya. Nanti kita bikin acara berikutnya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman atas partisipasinya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat, kita bisa ceritakan gitu kan, bahwa bangga lah Papua udah bisa keluar negeri kan, dengan tangannya Coki nih dibawa ke sana anak-anak Papua. Itu aja, kita mau puasa juga, aku minta maaf, mohon maaf lahir batin ya kalau ada yang selamat memasuki masa puasa. ya. Selama membawa acara mungkin ada yang kata-katanya menyinggung perasaan, ya mohon dimaafkan. Lebay amat. Lebay. Selamat berpuasa teman-teman. Terima kasih, sama-sama. Selamat lahir batin ya. Jumpa lagi ya. Oke, terima kasih ya sharingnya. Oke, thank you. Good night. Recordnya matiin dulu, Tan. Terima kasih semua. Bye-bye.